Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rabbayana sugiro. Sahabat beriman. Abul Haytham berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah sudah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Beliau tersenyum, lalu bersabda, "Darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Setelah ada penetapan klausul bayat secara mantap, maka dimulailah pelaksanaan bayat dengan cara berjabat tangan. Setelah proses bayat dan pengukuhan ikatan janji ini usai, dan selagi mereka dicekam merasa takut kalau kejadian ini diketahui orang lain, tiba-tiba ada salah seorang dari musyrikin yang mengetahui kejadian tersebut. Untungnya, hal itu terjadi pada saat-saat terakhir pelaksanaan bayat, sehingga dia tidak sempat membocorkannya kepada para pemimpin Quraisy. Selagi mereka masih berada di bukit, orang musyrik itu berteriak di tempat yang tinggi, "Wahai orang-orang yang berada di dalam rumahnya, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya? Mereka berkumpul di tempat penggembalaan kalian." Orang-orang Quraisy terguncang dan gelisah setelah mendengar apa yang terjadi malam itu. Mereka menyadari sepenuhnya akibat lebih jauh dari bayat tersebut bagi diri dan harta mereka. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin Makkah mendatangi tenda-tenda penduduk Yatsrib untuk meminta kejelasan mengenai masalah ini. "Wahai orang-orang Yatsrib, kami mendengar kalian telah menemui rekan kami dan meminta agar dia pergi dari sisi kami, dan kalian juga sudah berbayat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada orang yang paling kami benci dari kalangan Arab selain daripada kebencian kami kepada kalian. Gandaikan sampai meletus peperangan antara kami dan kalian." Karena orang-orang musyrik Yatsrib tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Karena bayat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada tengah malam buta, maka mereka pun bersumpah demi Allah dan berkata, "Itu sama sekali tidak terjadi dan kami pun tidak mengetahuinya." Para utusan Quraisy itu menemui Abdullah bin Ubay. Setelah diberitahu, Abdullah bin Ubay berkata, "Ini bohong, ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani bertindak secara lancang melangkahi diriku. Apapun yang dilakukan kaumku di Yatsrib tentu akan meminta pendapatku." Sedangkan orang yang sudah masuk Islam hanya bisa saling adu pandang sambil diam membisu. Tak seorang pun di antara mereka berkata sepatah kata pun untuk menyanggah atau mengiyakan. Maka para utusan Quraisy itu percaya saja apa yang dikatakan penduduk Yatsrib yang musyrik. Lalu mereka pulang dengan tanpa hasil. Para utusan Quraisy kembali dengan membawa tanda tanya antara percaya dan tidak percaya terhadap kabar ini. Oleh karena itu, mereka terus mencari-cari dan menyelidiki, hingga merasa yakin bahwa kabar itu memang benar dan bayat benar-benar telah dilaksanakan. Namun hal ini terjadi setelah orang-orang yang menunaikan haji sudah mulai pulang ke negerinya masing-masing. Begitulah kisah bayat atau khutbah kedua yang juga dikenal dengan istilah bayat Aqabah Kubro. Bayat ini berjalan baik dengan mencerminkan rasa cinta, loyalitas, tolong-menolong sesama orang-orang mukmin, kepercayaan, keberanian dan keteguhan dalam meniti jalan ini. Penduduk Yatsrib yang mukmin merasa amat kasihan terhadap nasib saudaranya sesama mukmin yang lemah di Mekah dan benar-benar marah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Rasa cinta benar-benar merasuki dalam sanubari sekalipun mereka berjauhan. Perasaan ini tumbuh bukan karena apa-apa, tapi karena dorongan rasa iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitabnya. Ini adalah iman yang tidak akan pudar sekalipun harus menghadapi kekuatan orang-orang yang zalim. Ini adalah iman yang apabila anginnya sudah berhembus, tentu akan mendatangkan keajaiban dalam keyakinan dan tindakan. Dengan iman seperti inilah orang-orang muslim mampu menorehkan kehebatan dalam lembaran zaman dan meninggalkan jejak yang abadi tanpa ada tandingannya sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Setelah peristiwa Bayat Akabah kedua ini, dan Islam berhasil memancangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Dan ini merupakan hasil besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim diperkenankan untuk hijrah ke negara tersebut. Makna hijrah ini bukan sekedar mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta benda dan menyelamatkan diri semata, setelah hak mereka banyak yang dirampas, tapi bisa saja mereka akan mengalami kebinasaan pada permulaan hijrah itu, atau pada akhirnya. Hijrah ini juga menggambarkan sebuah perjalanan ke masa depan yang serba mengambang, tidak diketahui apa duka dan lara yang akan menyusul di kemudian hari. Sekalipun orang-orang Muslim menyadari semua ini, mereka tetap mulai berhijrah, sementara orang-orang musyrik berusaha untuk menghalangi agar orang-orang Muslim tidak bisa keluar dari Mekah, sebab jika hal ini dibiarkan mereka menyadari apa akibatnya di kemudian hari. Umar bin Khattab dan Iyas bin Abi Rabi'ah sudah saling berjanji bertemu di suatu tempat besok paginya. Setelah itu, mereka hijrah berbarengan ke Madinah. Umar dan Iyas meneruskan perjalanan ke Madinah dan singgah di Kuba. Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menemui Iyas di Kuba dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya dan berteduh dari teriknya matahari. Sebelum dia melihatmu, tentu saja hatinya merasa iba karena mendengar penelusuran itu." Umar berkata kepada Iyas, "Wahai Iyas, demi Allah, jika mereka hendak memperdayaimu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah, demi Allah. Jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya, dan jika sudah tidak tahan terbakar panasnya terik matahari di Mekah, tentu dia akan berteduh." Namun Iyas memutuskan untuk kembali ke Mekah bersama Abu Jahal dan Al-Harith agar ibunya menghentikan nazarnya. Maka Umar berkata, "Kalau memang itu pilihanmu, maka ambil ontaku ini dan pergunakan, karena ia adalah seekor onta yang pintar dan jinak. Naiklah ke atas punggungnya. Jika engkau meragukan niat kaummu, maka segeralah naik onta ini untuk mencari selamat." Jadilah Iyas pergi bersama keduanya menuju Makkah. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, Abu Jahal berkata, "Wahai keponakanku, demi Allah, sesungguhnya ontaku ini sudah kepayahan. Apakah engkau sudi memboncengku di atas punggung ontamu?" "Boleh," jawab Iyas. Maka ontanya diderungkan. Lalu Abu Jahal naik ke atas punggungnya di belakang Iyas. Seketika itu Iyas dibekap, lalu Abu Jahal dan Al-Haris mengikatnya. Mereka masuk Makkah pada siang hari. Lalu Abu Jahal dan Al-Haris berseru, "Wahai penduduk Makkah, berbuatlah terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian seperti yang kami perbuat saat ini." Inilah gambaran tentang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap orang Muslim yang diketahui hendak hijrah. Sekalipun begitu, secara periodik, orang-orang Muslim bisa hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Ali diperintah untuk tetap tinggal di Mekah. Ada pula beberapa orang yang ditahan orang-orang musyrik secara paksa di Mekah. Sementara beliau sudah menyiapkan segala-galanya, sambil menunggu perintah dari Allah kapan saatnya untuk pergi dari Makkah. Abu Bakar juga menyiapkan semua perangkat. "Apakah dalam kondisi seperti ini, engkau masih hendak menunggu izin?" tanya Abu Bakar. Beliau menjawab, "Ya." Abu Bakar menunda keberangkatannya untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus memberi makan 2 ekor untanya dan mengurusnya selama 4 bulan. Setelah orang-orang musyrik mengetahui para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Makkah dengan memboyong keluarga, anak-anak, dan harta benda mereka untuk bergabung di Madinah, sulit digambarkan bagaimana kekhawatiran dan kegundahan yang menghantui mereka. Di hadapan mereka terpampang bahaya besar yang bisa mengancam kehidupan ekonomi dan paganisme mereka. Mereka tahu persis bagaimana kepribadian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat handal dalam mempengaruhi orang lain, di samping kredibilitas dan kesempurnaan bimbingannya. Sementara para sahabatnya juga memiliki semangat yang membara, siap berkorban membela beliau. Suku di Madinah sendiri memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Mereka memiliki orang-orang pintar yang dikenal suka perdamaian dan kebaikan.
Benih-benih kedengkian di antara mereka juga sudah mulai hilang setelah sekian lama kedua belah pihak Aus dan Khazraj mengalami kepahitan perang yang terus berlarut-larut. Mereka juga menyadari posisi Madinah yang sangat strategis dalam sektor perdagangan, yang menjadi jalur kafilah yang melewati pesisir Laut Merah menuju ke Syam. Kelancaran perdagangan sepenuhnya tergantung kepada faktor keamanan perjalanan kafilah. Siapapun orang Quraisy tentu menyadari bahaya besar yang mengancam jika dakwah Islam bermarkas di Yastrib dan penduduknya bergabung untuk menghadapi pihak lain. Bahaya yang mengancam eksistensi mereka terasa tertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sarana yang paling efektif untuk menyingkirkan bahaya ini, yang sumbernya adalah pembawa bendera dakwah Islam yang tidak lain adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan setengah setelah Bayat Aqabah kubur, maka diadakan pertemuan anggota parlemen Makkah di Darun Nadwa. Ini merupakan pertemuan yang paling penting dalam sejarah mereka, yang dihadiri para wakil dari setiap kabilah Quraisy. Mereka mengkaji langkah yang paling jitu untuk menghabisi pembawa bendera dakwah Islam secara cepat dari permukaan bumi. Tatkala mereka datang ke Darun Nadwa pada waktu yang telah ditetapkan, tiba-tiba muncul seorang yang sudah tua mengenakan pakaian tebal, berdiri di ambang pintu. Siapa orang tua ini, mereka bertanya. Ada yang menjawab, dia orang tua dari penduduk Najd yang sudah mendengar apa yang hendak kalian rembuk tentang Muhammad. Dia sengaja datang ke sini untuk mendengar pendapat kalian. Siapa tahu dia bisa menyodorkan pendapat dan nasihat bagi kalian. Baiklah, kalau begitu masuklah, kata mereka. Maka orang tua itu pun ikut masuk bersama mereka. Setelah anggota parlemen sudah lengkap, berbagai usulan dan cara pemecahan mulai disampaikan. Terjadi perdebatan yang cukup alot. Abul Aswad berkata, kita usir dan enyahkan dia dari tengah kita. Setelah itu kita tidak ambil pusing kemana dia akan pergi dan bagaimana nasibnya. Kita tangani urusan kita sendiri dan kita galang persatuan seperti dulu lagi. Orang tua dari Najd menanggapi, aku tidak setuju dengan pendapat kalian ini. Apa kalian tiada tahu kata-katanya yang bagus dan manis serta kepintarannya menguasai hati siapapun yang datang kepadanya? Demi Allah, andai kata kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun yang bisa melepaskan diri darinya. Lalu dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Setelah itu, dia bisa berbuat semaunya terhadap kalian. Memikirkan pendapat yang lain untuk menghadapi dirinya. Abul Bakhtari menyampaikan usulan, masukkan dia ke dalam kerangkeng besi, tutup pintunya rapat-rapat, kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami para penyair sebelumnya hingga meninggal dunia. Orang tua dari Najd itu menanggapi, demi Allah, aku tidak setuju dengan pendapat ini. Jika kalian menahannya seperti itu, maka keadaannya akan segera didengar rekan-rekannya, lalu secepat itu pula mereka akan mendatangi kalian. Melepaskannya dari cengkraman kalian dan menghimpun sekian banyak orang, boleh jadi mereka bisa mengalahkan kalian. Pikirkanlah kenapa tuh yang lain lagi. Setelah 2 usulan ditolak, maka ada 1 usulan lagi yang kemudian diterima semua anggota parlemen Quraisy. Usulan ini disampaikan Abu Jahal bin Hisham. Dia berkata, demi Allah, aku mempunyai 1 pendapat yang kujamin pasti akan kalian laksanakan. Apa pendapatmu wahai Abu Jahal, tanya mereka. Menurutku, kita tunjuk salah seorang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan, dan biasa menjadi penengah dari setiap kabilah. Masing-masing pemuda itu, kita beri pedang yang tajam, lalu mereka harus mengapungnya, kemudian menebas Muhammad dengan sekali tebasan. Layaknya tebasan 1 orang hingga dia meninggal. Dengan begitu kita bisa merasa tenang dari gangguannya. Jika berbuat seperti itu, maka darahnya bercecar di semua kabilah. Sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan sanggup memerangi semua kaumnya, dan dengan lapang dada mereka akan menerima keadaan ini, dan kita pun menerimanya. Orang tua dari Najd menanggapi, aku setuju dengan pendapat ini. Akhirnya parlemen Makkah menyetujui usulan yang jahat ini dengan suara bulat. Lalu setiap anggota parlemen pulang ke rumah masing-masing, dan bersiap-siap melaksanakan persetujuan ini seketika itu pula.
Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah, seraya mengabarkan persekongkolan Quraisy dan bahwa Allah sudah mengizinkan beliau untuk pergi, serta menetapkan waktu hijrah. Seraya berkata, "Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini, seperti biasanya." Pada tengah hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar agar menyertainya dalam hijrah. Aisyah menuturkan kejadian ini dengan berkata, "Tatkala kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, 'Ini adalah Rasulullah yang mengenakan kain penutup wajah.' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti ini kecuali karena ada urusan yang penting.' Setelah tiba di rumah Abu Bakar, beliau meminta izin, lalu masuk rumah. Setelah Abu Bakar mengizinkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar, 'Pergilah dari tempatmu ini. Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian.' 'Wahai Rasulullah,' kata Abu Bakar. Beliau bersabda, 'Aku sudah diizinkan pergi.' 'Wahai Rasulullah, apakah aku harus menyertai engkau?' 'Ya,' jawab Rasulullah. Setelah merancang langkah-langkah untuk hijrah, maka beliau kembali lagi ke rumahnya, menunggu datangnya malam. Siang itu para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan parlemen Makkah. Untuk melaksanakan rencana ini ditunjuk 11 orang terkemuka di antara mereka. Ibnu Ishaq menuturkan, pada permulaan malam itu, mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau, mengintip saat beliau sedang tidur, lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan lurus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan ponga dan sombong, dengan sinis, dan berkata kepada rekan-rekannya yang mengepung rumah beliau, "Sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab, kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati. Lalu di sana ada taman-taman seperti taman di Yordan, jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalian yang akan mati. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah itu, dan di sana ada api yang membakar kalian." Seperti yang sudah dirancang, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu mereka terus berjaga menunggu saat yang sudah ditentukan, tetapi Allah lebih berkuasa atas masalah ini, di tangannya lah terletak segala kerajaan langit dan bumi, Dia berbuat apapun yang dikehendakinya. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Dia melaksanakan apa yang pernah disampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau ini, tidurlah dengan berselimut mantel itu, sesungguhnya engkau tetap akan aman dari gangguan mereka yang kau khawatirkan." Biasanya dengan berserimat mantel itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, menyibak kepungan mereka. Beliau memungut segenggam pasir lalu menaburkannya ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat beliau. Lalu beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Berdua mereka keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam, hingga tiba di Gua Tsur. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan, namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka, mendatangi mereka selain bertanya, "Apa yang kalian tunggu Muhammad?" Jawab mereka, "Kalian kecal, demi Allah, dia telah melewati kalian." "Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah, dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur aling. Mereka berkata, "Demi Allah, itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya." Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa,
Ali dari bangkit dari tempat tidurnya, langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.